Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Saya putan kula awal jaki datah saja cakancah khususnya pun dekat sahibul bait keluarga besar haritan bagus berambudoh muka-muka satajana si hadir amal bangken tetap kaparingan istiqomah dari ajunan Allah Subhanahu wa taala kangkui menjadikan waktu-waktu kita dalam halakoni ketaatan ke Allah Subhanahu wa taala kangkui ajaga mabenya kalau kan fokus yang kenatan kalau kan panjenengan termasuk min ahli sa'adah dari orang-orang saya bakal kenging as-sa'adah kebahagiaan fit dunya wal akhirah itunya pun pakai ya junan Allah Subhanahu wa taala ya akhirat masuk ke surga Allah amin amin ya rabbal alamin. Para jakanca saya melihat kisaran ajunan Allah Subhanahu wa taala akatia saya ampun kauningi sareng kolubun panjenengan ya sangkuna ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Sering dan kalau kan itu membahas masalah kan itu saketeruk aku maingat dekat pribadi dan kaulah bencakan jasa terjena bahwasanya hakikat adanya dunia ini tempat kita itu untuk memperbanyak kebaikan, memperbanyak amal soleh. Adapun untuk wal akhirah, akhirat hakikat itu adalah darul jaza, tempat kita menerima balasan dari Allah dari apa-apa yang kita lakukan ketika itunya. Artinya dua kalimat kak dinto termasuk dua kalimat yang harus kita camkan dalam pikiran kalau ben panjenengan sampuna dunia kan itu sebagai tempat kita memperbanyak amal soleh dan akhirat pagi adalah tempat kita dibalas oleh ajunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga parlo dan kalau ben panjenengan membiasakan diri kita untuk melakukan kebaikan. Jadi alakoni kebagusan kak itu merupakan sesuatu yang sangat berat. Manabi dan kalau ben panjenengan tidak biasa atau tidak membiasakan. Bode salah situng tabunah Al-Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ta'awwadul khaira fa innamal khairu 'adah. Biasakanlah kalian itu melakukan kebaikan. Maka sesungguhnya kebaikan itu atau melakukan kebaikan itu adalah merupakan hasil dari adat kebiasaan kolobun panjenengan. Artinya dan kolobun panjenengan tidak mungkin bisa melakukan kebaikan tanpa proses membiasakan diri. Itu penting. Artinya dan kolobun panjenengan makin kaniten misalnya. Makin kaniten misalnya emal makin kita mendengar berdisitung hadis yang menjelaskan tentang fadilana ajaga sholat sunnah 12 rakaat. Nanti akan kita bahas.
Maka tidak bisa mungkin lakuna kadito walaupun panjenengan bisa mengamalkannya. Kenapa? Karena sebelumnya tidak biasa. Mengana parlo kadito pembiasaan diri walaupun panjenengan mabinya alakoni kafokusan. Mengistiqomahkan aba kadito melakukan kebaikan. Karena kebaikan itu bisa kita lakukan ketika sudah kita menjadi adat kebiasaan kolubun panjenengan. Akatia saborana. Akatia kolubun panjenengan tero andi potre seavujeng, maka mulai kecil harus dibiasakan. Paksa, harus dipaksa. Makleh anak kadito terbiasa abojeng. Saya kena tombur aja tanpa diberita langsung ingat. Abojeng, lemah bukto. Saborana. Mana bi si andi ceren kadito. Montro ebate dia ceren kencang. Ini kan kutu ilati pecot. Puru teti ceren kencang. Saya kena cungonceng berdetem. Sami. Dan kalau berpanjenengan mana bitero terbiasa melakukan sholat aja bisa istiqomah sholat di awal waktu misalnya, maka harus dibiasakan, dipaksa. Abada kutu paksa kan itu. Kutu paksa karena kebaikan kan itu tak bisa langsung instan. Harus kak dilo berapa melalui proses kan itu. Makanya Abdullah bin Mas'ud adabu ta'awwadul khairah fa innamal khairu 'adah. Biasakan melakukan kebaikan, maka sesungguhnya kebaikan, bisa melakukan kebaikan itu adalah berkah dari kenapa kebiasaan kalau panjenengan. Bahkan eka bisa beda salestung siiran, siiran yang dikatakan bahwasanya ij'alil khaira lak 'adah litakuna min ahli sa'adah. Si artepon jadikanlah kebaikan bagimu kebiasaan, maka supaya kamu itu menjadi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan pagi ajunan Allah Subhanahu wa taala. Milah dari kadinto para kanca yang menjadi sama Allah Subhanahu wa taala. Beda amal soleh yang mana ketika kita istiqomahkan, kita biasakan, kita lakukan kalau ben kontinu, maka kalau ben panjenengan jamin masuk surga. Ini kapan lo? Pola apa kan itu? Jadi kan itu ajege alakoni 12 rakaat dalam sehari semalam. Sa'aropa aki sholat rawatib, sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah. Kemudian kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam situng hadis ikan itu sebutkan bahwasanya man hafadha ala thintai asyarata raqatan fil yaumi wal lailah banallahu lahu baitan fil jannah wa fi riwayatin dakhal jannah. Pasira orang si ajaga 12 rakaat ala kodi 12 rakaat sehari semalam. Maka Allah Subhanahu wa taala bakal abangun untuknya rumah sebeda dalam surga. Dalam riwayat lain apa? Parigla bakal masuk surga. Artinya mana dia kalau ben panjenengan terus mabunya acompok eswar, terus mabunya compok eswar ke ataupun akawi perumahan TV eswarga terabangun compok, maka kan itu caranya abojeng sehari semalam 12 rakaat mana pas istiqomah sampai ila akhir hayat, sampai kalau ben panjenengan ngadep ajun Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira berapa ribu rumah yang kita bangun esok? Ribuan yang tak bisa jual. Kita nikmati sendiri. Makin kan itu kenapa sih 12 rakaat? Dalam situng hadis
Al-Imam Ibn Hibban nambai dekat benar Rasulullah kaninto iki kaninto arba'an qabla dhuhri wa raq'ataini ba'daha wa raq'ataini ba'dal maghrib wa raq'ataini ba'dal isya wa raq'ataini qabla salatil ghadah. Saya 12 rakaat kaninto. Saya pertama 4 rakaat sabelumna salat duhur. Berarti salat qobliyah duhur 4 rakaat. Bisa dilakukan kalau bendu salam 2 atau benar sekaligus 4 rakaat langsung satu salam. Tanpa tahiyatul awal, tanpa tasyahud awal, langsung 4 rakaat. Kemudian si nomor 2 rakaat saampuna salat duhur. Saampuna salat duhur. Kemudian 2 rakaat saampuna salat maghrib, 2 rakaat saampuna salat isya, kemudian 2 rakaat sabelumna salat subuh. Mana bisa kita jaga salat rawatib ka itu, maka kalau benar panjenengan ada jaminan masuk swarga. Keng si aja ke amalan. Si istiqomah amalan putoh kebiasaan dulu. Bukan paksa sampai kebuna kurubutan kalau ketika kita andi rasa malas apa jangan qobliyah bak dia karena longku misalnya, maka sudah lakukan kalau ben duduk. Tanpa sholat sunnah kan itu dilakukan kalau ben duduk apa nambah? Yang kecil Nabi itu maksudnya saya lakukannya kalau ben main. Tapi demi keistiqomahan kak ninto. Ketika abe rasa malas kangku alakoni suatu qobliyah bak dia, sudah lakukan sasan ngaba tekak kalaban alongku yang gelap pahalana kan itu beda. Jadi sampai terutama kan itu Nabi sepan lo betul-betul jaga salat qobliyah subuh, salat qobliyah atau yang terkenal kalau salat sunnah fajar, salat qobliyah subuh. Salat qobliyah subuh kan itu 2 rakaat qobliyah subuh kan itu salat sunnah yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah. Baik Rasulullah ketika berde'etenema atau dalam keadaan perjalanan. Jaga. Saking pentingnya buat apa? Salat sunnah qobliyah subuh. Sampai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang motivasi dekat kuluban panjenengan untuk senang aja ketika salat 2 rakaat qobliyah subuh itu kalau benteguna rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh qobliyah subuh tak dinto pahalana lebih bagus ketimbang dunia beserta isinya. Jadi mana ibadah orang yang taufik dari Allah bisa melakukan 2 salat sunnah qobliyah subuh, maka orang gelap ongku orang sesokian. Soki. Itu benar Rasulullah tak pernah jadi dekat dengan Rasulullah. Rasulullah tabu khairun minad dunya, lebih baik daripada dunia seisinya. Apa isi nantinya? Mobil bodoh kafe bungko juraja. Ini kaki lebih bagus 2 rakaat qobliyah subuh. Artinya ketika kalau panjenengan melakukan 2 salat sunnah rakaat kan subuh kan itu, maka ampun orang se ongko onto. Bahkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam adabu edel mustung hadis la tada'ur rak'ataini qabla salatil fajri fa inna fiha ar-raghaib. Sampai Rasulullah itu pesan sehingga sampai benaria atinggal ta'alakoni salat sunnah qobliyah subuh. Pesan secara khusus Rasulullah.
Anapa sebab fa inna fiha ar-raghaib. Maka karena saungkuna bede dalam 2 rakaat qobliyah subuh kadito ar-raghaib. Kenapa ar-raghaib maknana kadito disebutkan as-sawabul azim, kuncuran si raja. Kuncuran si raja. Sampai saking rajana pesennya enggak cek sampai tak elakoni juga beda dan kula beri kan to maca ngaji kitab fikih Mu'in dijelaskan dalam kitab kan to bektona salat qobliyah subuh kadito diawali mulai ketika adzan, lastari adzan. Maka kita bisa langsung salat qobliyah sampai akhir dari bektona salat. Kapian nah. Bukan hanya salat subuh, ponna salat qobliyah. Salat qobliyah kadito bektona mulai masuknya bekto salat gela, salat duhur misalnya. Maka sudah kita bisa melakukan salat qobliyah duhur sampai akhir dari bektona salat duhur. Artinya, dan kalau pun panjenengan misalnya sebelum salat duhur lambat ke masjid tak sempat alakoni menapa salat qobliyah, maka salat qobliyah ini bisa dilakukan setelah melakukan salat duhur, dan salat itu tetap hukumnya ada, bukan qadha, tetap ada ya, artinya ada tetap nyamana salat yang dilakukan di waktunya pada masa salat sunnah qobliyah subuh. Misalnya dan kalau pun panjenengan entar ke masjid lambat rakitas debak ke masjid qomat, maka manabi qomat ketika ampun qomat maka kalau pun panjenengan makruh ja'alakoni salat qobliyah langsung noroi imam. Atau dan kalau belum panjenengan ketika masuk ke masjid beda bekto kita qomat, tapi seandainya kita sholat tak kacapok dekat takbiratul ihram imam, maka tadi itu cukup makruh. Maka fungsinya menit dan ngasai menit dan sebeda masjid ini katanya ketika itu mulai dan kalau belum panjenengan bisa mengira-ngira kacapok nje ke takbiratul ihram imam mau kita mau kacapok apa jeung qobliyah. Nabi kira-kira tak kacapok maka antos qomat kan itu mancing antos qomat baru sholat kalaban apa nang imam kan itu. Setelah imam salam kita bangun melakukan sholat qobliyah subuh. Nikah hukumnya tetap ada, bukan qadha menurut pendapat kan itu. Jadi abeli sampai dan kalau pun panjenengan meninggalkan sholat sunnah kan itu. Tapi kelak ya penting kaulah yang memang berat perlu pembiasaan. Perlu abek pecot kalau pun abek TV. Kalau pun apa misalnya mainga. Oh, beda hadis kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mun beda orang aja gedekah sehari semalam 12 rakaat maka jamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian eka disa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ajelasaki tentang fadilana salat qobliyah duhur masobah dia duhur. Bahwasanya Rasulullah adabu man yuhafidu ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha harramallahu jasadahu 'alan nar. Sapa-sapa orang se istiqomah ajaga alakoni 4 rakaat qobliyah duhur dan 4 rakaat saampunna salat duhur, yaitu salat ba'diyah.
maka Allah akan mengharamkan badannya atas apoi neraka. Maksudnya bukan ia pasangan dari apoi neraka. Oke. Dalam riwayat lain, arba'un qabla dhuhri laisa fihinna taslimun tufattahu lahunna abwabus sama. 4 rakaat isabun salat zuhur tanpa dipisah kalaban salam, berarti langsung 4 rakaat. Maka lambang-lambalan iboktokan itu buka satu jenah. Artinya orang kak dinto salat langsung etari masang ajunan Allah Subhanahu wa taala. Dan bekal kenging kelak fadinan kelak yaitu akan dirinya akan diselamatkan dari apoi neraka. Lagi. Kan itu para jangan casik menuju kisah Allah Subhanahu wa taala pentingnya kalau ben panjenengan aja ke deka salat sunnah rawatib qobliyah utamana ba'diyah. Pun apa hikmahnya? Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kalau ben panjenengan alakoni salat sunnah rawatib itu. Ternyata ikan bisa berhikmah. Pun apa? Kaangkui nambel kakorangan salat wajib keluban panjenengan. Salat 5 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh kadito yang kita lakukan kadito kalau yakin, kalau tibi tak kira sempurna. Banyak kekurangan lah. Tak kurang Allahu Akbar. Enggak kah? Tapi kayaknya bahkan beda sing apa ring tip, apa ring cara montor enggak apa ring seelang apa jeng langsung ingat lagi ketemu lagi coba dia mempesen apa dia kalau benar apa jeng saking kuat tergangguan setan dekat kolobon bacengan sehingga tidak pernah bahkan sekelas sahabat kan dia dikatakan sholatnya kan cuma belum 20% khususnya tak ada saya dapat 100% kecuali kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rata-rata pasti banyak kekurangan. Nah, saya kena eka disa Al Imam Al Ghazali rahmatullah alaih belum mengatakan khusuk kak dinto sebada se sunnah bada se wajib. Khusuk kak dinto bada se sunnah se wajib. Disunnahkan dari awal sampai akhir kecuali bektona takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram menurut Al-Imam Ghazali wajib hukumah kalau benar panjang khusyuk. Mentak khusyuk hati apa? Allahu Akbar tak ingat cak abak napa? Abajan kan itu kan tak pantas ngata pada keajunan Allah Subhanahu wa taala bektor takbir ki ingat dekat salena Allah. Maka dia mengatakan bektona takbiratul ihram kak dinto wajib khusyuk kalau mempanjenengan. Bahkan mana minta khusyuk total salat. Menurut Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah. Sekena termasuk kablesan Allah Subhanahu wa taala dekat kalau berpanjenengan yang kikak dinto Allah ngauningi dan kalau berpancing sebagai makhluk kekan itu apa selemah sering mengemana Nabi apa jeng kan itu tak yang kena Allah lah apa yang salat sunnah makleh nang beli kekurangan sebeda dalam salat wajib karena penting kan itu para hadirin yang menjaga sama Allah Subhanahu wa taala aja ke dekat salat rawatib qobliyah ba'diyah sehingga nanti kalau panjenengan betul-betul pagi ketika nyabis dekat ajunan Allah Subhanahu wa taala apakah amal soleh khususnya salat kadinto yang terbaik tapi Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti kalau panjenengan ketika bulan Allah sesalamat fid dunya wal akhirah muka dan kalau panjenengan kadinto ebering taufik sira Allah bisa membiasakan diri kalau panjenengan maksa abak kalau panjenengan aku seneng alakoni salat rawatib qobliyah ba'diyah
lakukan dalam keadaan apapun. Walaupun kalau gelap, ketika toju kan apa? Maklum kita terkadang leso sih juga. Leso kira mari apa jeung assalamualaikum leso nah apa jeung salat ba'diyah. Maka lakukan kalau bentoju. Jadi eka bisa banyak solusi yang bisa kita lakukan untuk mengistiqomahkan salat qobliyah ba'diyah. Mungkin misalkan kita bisa saya bisa petan kalau nyampe aki kurang lebih petan kalau nyampe sabara. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.